Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana mitmaran li khalqihi yatasabaquna fiha fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa akharuna fakhabu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa, dan yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita seiring dengan detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada bertepi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, terutama hidup sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang hamba yang masih diberikan nikmat Islam. Dan kita juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, di mana orang-orang yang beriman menjadikan bulan Ramadan ini sebagai mitmar, sebagai arena perpacuan untuk yatasabaquna fihi, berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan ini, memburu cinta Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah, ampunan Allah, pembebasan dari azab api neraka. Karena itulah kita puji Allah subhanahu wa ta'ala di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, pada setiap desah nafas kita, setiap detak jantung kita. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu bentuk dari rasa syukur kita kepadanya atas karunia yang tiada terhingga, nikmat yang begitu sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala curahkan dalam kehidupan kita. Selawat dan salam selalu kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain ia menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena menyampaikan salam dan salat kepada Rasul alaihi salatu wassalam bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyindir kita di dalam Al-Quran dengan sebuah ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, mereka berselawat kepada nabi. Karenanya kita mendapatkan sebuah pernyataan yang begitu sangat jelas. Allah yang maha mulia, malaikat makhluk yang mulia, mereka berselawat kepada nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menunjukkan akan kemuliaan dan keagungan nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itulah tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menyeru kita dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian dan sampaikan salam kepadanya. Sesungguhnya ini adalah sindiran telak dari Allah untuk kita. Mengapa demikian? Karena kita sesungguhnya yang lebih utama untuk bersalat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bagi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bagi kita yang mengaku mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, bagi kita yang mengaku mendambakan akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah sesungguhnya kita lebih utama untuk bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena itulah selawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bagian daripada bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu,
selawat dan salam yang kita sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, insyaallah ta'ala akan menjadi sarana, wasilah untuk mendekatkan kita dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah azza wa jalla akan mengganjarkan kepadanya 10 kebaikan. Dan kebaikan inilah yang kelak akan mendekatkan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Karena pada setiap selawat dan salam yang kita sampaikan kepadanya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan, ya fa inna salataka ma'rudah alayya, karena sesungguhnya selawat yang kau sampaikan kepadaku ditampakkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi Muhammad, tentu dengan kuasa dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada banyak kebaikan yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah tentang kemenangan di alam jiwa, di mana kemenangan di alam jiwa ini akan mengantarkan kita untuk menang di alam nyata kita. Apa yang dimaksud dengan menang di alam jiwa, mengantarkan kemenangan di alam nyata? Berawal dari satu kisah, di mana dulu di kota Madinah terdapat seorang pemimpin menyeru satu seruan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, hadhihi iru Quraisy fiha amwaluhum fakhriju ilaiha la'allallahu yanfalikumuha. Pemimpin ini menyuruh kepada kaum muslimin, wahai segenap kaum muslimin, ada sekelompok kafilah dagang Quraisy yang tengah melewati satu daerah dekat dengan kota Madinah. Fiha amwaluhum, ya, padanya terdapat harta-harta yang mereka bawa. Fakhriju ilaiha, maka keluarlah kalian dari kota Madinah ini menyambut kedatangan mereka, dan ambillah harta-harta tersebut sebagaimana mereka telah merampas harta-harta itu dari kalian. Inilah seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika para ulama sejarah memulai mencatat sebab mengapa terjadinya perang Badar. Jadi perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun kedua Hijriah itu awalnya adalah karena niatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ingin mencegat kafilah dagang Quraisy yang saat itu tengah melintasi satu daerah dekat dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasul menyuruh kaum muslimin untuk menyambut kedatangan mereka, mengambil harta-harta mereka, karena sesungguhnya harta-harta yang dibawa oleh orang-orang Quraisy adalah harta-harta kaum muslimin yang mereka rampas ketika hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, sebut saja seorang sahabat Rasul alaihi wasallam yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, dikenal dengan seorang yang sangat kaya raya. Bahkan ya, harta benda Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya disimpan di dalam gudang-gudang, dan gudang-gudang itu memiliki kunci-kunci, dan kunci-kunci itu tidak lagi diangkat oleh manusia, tapi hewan-hewan tunggangan yang mengangkatnya. Saking banyaknya harta benda yang dimiliki oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Namun pada saat ia akan hijrah ke kota Madinah, harta benda itu harus dia relakan, dia tinggalkan demi diberikan kesempatan untuk hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dirampas habis oleh orang-orang Quraisy. Karenanya Rasul mengajak kaum muslimin untuk kembali mengambil harta-harta mereka dari orang-orang Quraisy. Dan Rasul alaihi wasallam kemudian menyiapkan satu pasukan dengan misi mencegat satu kafilah dagang Quraisy yang tengah melintasi satu daerah dekat dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun pada saat Rasul alaihi wasallam beserta kaum muslimin berangkat untuk menyambut kedatangan kelompok ya, atau kafilah dagang Quraisy tersebut, ternyata berubah menjadi satu pasukan yang sangat besar. Ya, di mana kaum muslimin dalam beberapa keterangan disebutkan jumlahnya hanya 313 orang. Dalam satu keterangan menyebutkan 314 orang. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan 317 orang. Artinya kaum muslimin tidak lebih dari 320 orang. Sedangkan di pihak Quraisy pada saat itu jumlah mereka
mencapai angka 1.000 orang. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan 1.300 orang. Dengan pasukan siap tempur, peralatan lengkap, sedangkan kaum muslimin peralatannya hanyalah berbentuk senjata untuk mencegat kafilah dagang saja. Lihat, secara jumlah sangat tidak berimbang, perlengkapan juga tidak berimbang. Namun ternyata kaum muslimin di saat yang sama sedang menunaikan ibadah puasa. Di bulan Ramadan, di tahun pertama kali diwajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di saat logika manusia tidak berpihak kepada kaum muslimin pada saat itu, yang secara hitungan matematis kaum muslimin mestinya kalah pada saat itu, tapi ternyata di akhir cerita perang Badar ini kaum muslimin justru mendapatkan kemenangan besar. Ya, Yaumul Furqan, ya, hari pembeda. Karena pada saat perang itu akan terjadi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pergi ke tendanya, lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pernyataan, sekiranya engkau tidak memenangkan pertempuran ini wahai Allah, maka niscaya tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembahmu setelah ini. Karenanya peperangan ini, perang Badar ini juga disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Apa rahasia kemenangan kaum muslimin? Di saat logika manusia tidak berpihak kepada umat Islam pada saat itu, tapi justru Allah Tabaraka wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang secara jumlah tidak berimbang, perlengkapan perang juga tidak berimbang, dan kaum muslimin dalam keadaan berpuasa, tapi justru Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan. Berarti ada sebuah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin sehingga mendapatkan kemenangan di hari itu. Nah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mencoba untuk menguak rahasia di sebalik kemenangan kaum muslimin di perang Badar ini dengan menyebutkan dalam sebuah ungkapannya, khuliqa badanu ibni Adam minal ardi wa ruhuhu min malakutis sama. Bahwa badan, tubuh, jasad, ya, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan dari dua unsur. Yang pertama disebutkan, ya, dari unsur tanah. Khuliqa badanu ibni Adam minal ardi, dari unsur tanah yang menopang unsur yang terlihat dari manusia, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini terbuat dari unsur tanah. Sedangkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam ungkapannya ini, wa ruhuhu min malakutis sama. Sedangkan ruh yang menjadi unsur kedua di dalam diri manusia ini, ya, berasal dari unsur langit, min malakutis sama. Ya, karena itulah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ia menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam, apa kata Allah Azza wa Jal, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan tatkala aku telah membentuk jasad Adam alaihi salam, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalam jasad Nabi Adam tersebut ruh ciptaanku, kata Allah Tabaraka wa taala, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kepadanya malaikat, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sekali lagi bahwa diri manusia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur tanah yang menopang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan ada unsur yang lainnya yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu, ya, min malakutis sama, dari unsur langit, itu ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam diri manusia pada saat usia seorang janin di dalam rahim seorang ibu 120 hari. Lalu apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi setelah itu? Fa idza ajaa badanuhu, dan pada saat jasad manusia ini ajaa, dilaparkan, dalam konteks ini adalah berpuasa, wa aqamahu fil khidmah, dan tubuh ini digunakan untuk berkhidmah, melayani manusia, memberikan manfaat, ya, sebanyak-banyaknya untuk manusia, beramal soleh,
Apa yang terjadi? Wajadat ruhuhu khiffa wa raha. Maka ruh yang ada di dalam tubuh manusia ini didapati khiffah wa raha, ringan dan sangat nyaman. Ya, jadi pada saat tubuh manusia ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, digunakan untuk beramal saleh, berbuat baik, ya, maka pada saat yang sama ruh ya merasa ringan dan nyaman. Karenanya inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu berasal dari ruh, hati yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia. Mungkin badan letih disebabkan karena amal-amal kita. Mungkin mata mengantuk disebabkan qiyamul lail kita di malam hari. Namun ada sebuah perasaan bahagia yang kita rasakan ya di saat kita telah beramal soleh. Nah, kebahagiaan itu sesungguhnya adalah ruh yang ada di dalam tubuh kita. Karenanya di dalam tubuh kita ini terdapat unsur yang memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu unsur ruh ya. Dan nutrisi bagi ruh ini adalah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Lihat bagaimana Imam Ibn Taimiyah ketika ia menceritakan tentang kebahagiaan yang dia rasakan pada saat ia dipenjara oleh penguasa zalim di masanya. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah pada saat itu? Ya, madza yasna a'da'i, terserah apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku. Ya. Anna jannati fi sadri, bahwa sanya kebahagiaan itu ada di dalam hatiku. Fa idza nafani a'da'i bi fa nafi rihla, dan tatkala musuh-musuhku itu nafani a'da'i bi, yang mengusirku dari tanah kelahiranku ini, maka fa nafi rihla, pengusiran terhadap diriku adalah rihla, tamasya, rekreasi bagi diriku. Wasijni khulwah, dan penjaraku ini bagi diriku adalah khulwah, tempat aku berkhalwat, tempat aku berdua-duaan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qatli syahada, dan pembunuhan atas diriku adalah syahada, syahid yang selama ini aku dambakan. Lihat, ketika seseorang ruhnya diberikan nutrisi yang baik, maka dia akan merasakan kebahagiaan bahkan di tengah ya musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Karena itulah hakikat orang yang bahagia, dia mampu merubah musibah musibah menjadi anugerah dalam hidupnya. Dan itu berasal dari jiwa yang hidup. Ketika ia mampu memenangkan alam jiwanya dengan apa? Ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya di perang Badar pada saat kaum muslimin berpuasa, ruh mereka merindukan fataqat ilal maudi alladhi khuliqa minhu. Mereka merindukan, ruh-ruh kaum muslimin merindukan tempat berasalnya ruh tersebut, yaitu langit. Dan dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan arwahun junudun mujannadah. Ruh itu ibarat pasukan yang berbaris rapi. Jadi pada saat ruh merindukan tempat dia diciptakan itu langit, dan di langit ini ada para penghuninya, dan penghuni langit adalah para malaikat Allah Azza wa Jalla, maka kita saksikan dalam beberapa sejarah perang Badar ini diceritakan, bahkan di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memberikan ta'yid, dukungan kepada kaum muslimin dengan mengirimkan bala tentara berupa malaikat. Bahkan dalam satu tafsir disebutkan Allah Azza wa Jalla turunkan 1000 malaikat, di mana 500 malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, dan 500 malaikat lagi dipimpin oleh malaikat Mikail. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kemenangan bagi orang-orang yang memenangkan alam jiwanya. Di saat kaum muslimin sedang berpuasa, di saat kaum muslimin sedang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, pada saat itu ta'yid Allah berikan, dukungan Allah Azza wa Jalla berikan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan. Karenanya kaum muslimin menangkan alam jiwa kita dengan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang bertanya, apakah kaum muslimin hanya melulu memperhatikan ruhnya saja, tanpa memperhatikan jasadnya? Tidak. Agama Islam adalah agama yang seimbang. Agama Islam adalah agama yang
Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di saat kita memburu akhirat, tapi jangan lupakan ya bagian kita dari dunia ini. Untuk kemudian kita hidup di mana dunia menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dunia adalah sarana untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana dulu para salafus saleh. Ya, sebutlah seorang sahabat Rasul alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kehidupannya dipenuhi dengan dunia. Seorang yang kaya raya dari kalangan sahabat Rasul alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah keterangan ketika menceritakan Abdurrahman bin Auf disebutkan, "Lau rafa hajrah la wajadat tahtahu zahaban." Sekiranya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dari 10 orang yang dijamin oleh Rasul alaihi wasallam masuk surga. Ya, lau rafa hajrah, jika dia mengangkat sebuah batu, niscaya akan ditemukan di bawahnya sebongkah emas. Saking kayanya ya. Saking banyaknya kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tapi lihat, kekayaan yang ada pada dirinya tidak membuat dia lalai daripada mengingat Allah. Justru dengan harta yang ada pada dirinya, dia berinfak, dia bersedekah, dia memaksimalkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga Allah memberikan kemuliaan baginya. Jadi tidak melulu identik dengan ya hanya mementingkan akhirat tanpa melupakan dunia. Ya, kita juga barangkali mendengar seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri yang dikenal dengan istilah Sayyidul Abidin, ya, penghulu para ahli ibadah, orang yang sangat zuhud, sekaligus dia adalah seorang alim, ya, minat tabi'in. Tapi ternyata dalam sebuah syair yang menceritakan tentang bentuk fisik Al-Hasan Al-Basri, ya, kita mendapatkan sebuah gambaran berbeda yang kita bayangkan tentang seorang yang zuhud. Karena sebagian kaum muslimin meyakini bahwa zuhud itu identik dengan orang yang tidak terurus penampilannya, penampilan acak-acakan. Tapi ternyata tidak dengan Al-Hasan Al-Basri ini. Disebutkan dalam sebuah syair tentang Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasanu Al-Basri irdu zindihi shibran fata'ajab. Al-Hasan Al-Basri, ya, irdu zindihi, besar, ya, pangkal lengannya itu shibran, 1 jengkal. Ya, bayangkan 1 jengkal. Dan ini merupakan ukuran yang sangat besar. Dan 1 jengkal ini adalah jengkalnya orang Arab, bukan jengkalnya orang Indonesia. Artinya sangat besar. Kenapa? Karena ternyata Imam Hasan Al-Basri yang dikenal dengan sebagai seorang, ya, zuhud, seorang Sayyidul Abidin, seorang abid, seorang ahli ibadah, ternyata adalah orang yang suka makan sehingga badannya menjadi besar. Wa dzaka ma'az zuhdi, dan itu dalam keadaan zuhud. Wa kaifa illam yazhad, dan lalu bagaimana seandainya kalau Imam Hasan Al-Basri ini tidak zuhud? Bisa jadi tubuhnya jauh lebih besar daripada itu. Ya, seorang yang juga alam, ya, jiwanya menang, tapi ternyata dia adalah orang yang juga memperhatikan, ya, jasadnya. Jadi bukan berarti kemudian ketika tadi fa idza ajaa badanuhu wa aqamahu fil khidmah, ya, seorang yang memenangkan alam jiwanya tidak memperhatikan, ya, jasadnya. Justru di situ ada sebuah keseimbangan. Ya. Jadi kemenangan di alam jiwa ini adalah berawal dari sejauh mana hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana jasad ini kita gunakan untuk beramal soleh. Sejauh mana kita memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada sesama, kepada kaum muslimin, kepada umat manusia. Semakin banyak kita melakukan amal soleh, ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya itu adalah ghidha, nutrisi bagi ruh yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita ini. Nah, mungkin kita pernah, ya, mendengar tentang bangsa Tatar, ya, bangsa Mongol yang dikenal dengan kekejamannya, kebengisan, di mana dulu pernah, ya, kaum muslimin punya sejarah yang sangat memilukan pada saat kota Baghdad diporak-porandakan oleh, ya, Genghis Khan bersama pasukannya, ya, meluluh lantakkan kota Baghdad. Perpustakaan kaum muslimin habis dibakar, umat Islam banyak yang dibunuh,
Karena itulah pada saat ya peristiwa itu terjadi, sungai Tigris dan Efrat berubah menjadi sungai menjadi sungai abu dan darah. Ya, tapi ternyata akhir dari kisah bangsa Tatar ini, mereka hijrah menjadi kaum muslimin. Dan kisah mengapa pada akhirnya bangsa Tatar menjadi kaum muslimin ini juga tidak terlepas dari kemenangan jiwa yang dimiliki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin ini pada suatu ketika ia sedang melakukan sebuah pengembaraan, tanpa ia sadari dia memasuki wilayah kekuasaan bangsa Tatar ini. Dan bangsa Tatar ini punya sebuah hukum, sebuah ketetapan di mana setiap orang asing yang melintasi atau masuki wilayah mereka maka ya, akan ditangkap. Dan pada saat ya Syekh Jamaluddin ditangkap, ya datang kepadanya Tughluk Taimur Khan. Tughluk Taimur Khan ini adalah cucu dari Genghis Khan, yang kala itu Tughluk ini jabatannya sebagai seorang panglima perang. Lalu diinterogasilah oleh Tughluk Taimur Khan ini Syekh Jamaluddin, dan dari pembicaraan mereka Tughluk mengetahui Syekh Jamaluddin ini ternyata berasal dari Iran. Nah, Tughluk punya pengalaman yang tidak mengenakan dengan ya, orang-orang Iran, lalu mengeluarkan sebuah statement, hattal kilab khairun minal iraniyin, bahkan anjing lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Iran. Lihat bagaimana Syekh Jamaluddin menyikapi pernyataan yang menyakitkan ini. Bahkan dikatakan hattal kilab, bahkan anjing, khairun minal iraniyin, lebih baik dibandingkan dengan orang-orang Iran. Syekh Jamaluddin yang hatinya telah menang, yang alam jiwanya telah menang, dengan penuh ketenangan dia menjawab pernyataan itu, iya, kami ini bahkan ya mungkin ya lebih hina ya dibandingkan dengan anjing sekiranya kami tidak mengenal agama yang baik ini. Ketika Tughluk mendengarkan tentang agama yang baik yang disebutkan oleh ya, Syekh Jamaluddin ini, terbuka sebuah diskusi yang cukup panjang antara Tughluk Taimur Khan dengan Syekh Jamaluddin tentang agama Islam. Singkat cerita, Tughluk tertarik dengan agama Islam dan dia menyatakan ingin masuk Islam, tapi tidak pada saat itu. Dan dia menjanjikan, saya akan masuk Islam ketika saya menjadi raja bagi bangsa Tatar. Ya, karena kalau saya saat ini masuk Islam, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tughluk. Akhirnya Syekh Jamaluddin pun dibebaskan dan pulang ke tempat asalnya. Di rumah dia berwasiat kepada anak yang bernama Rashiduddin di saat dia sudah semakin tua renta, dia sudah mulai sakit-sakitan, dengan mengatakan, wahai Rashiduddin, kelak ketika engkau mendapati Tughluk Taimur Khan telah menjadi raja bagi bangsa Tatar, maka datangi dan tagih janjinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Benar saja, hingga pada satu masa Tughluk Taimur Khan menjadi raja bagi bangsa Tatar. Dan pada saat Rashiduddin, anak dari Syekh Jamaluddin ini, mendengar bahwa Tughluk Taimur Khan telah menjadi raja bagi bangsa Tatar, dia mendatangi Tughluk dan menagih janji ya Tughluk kepada ayahnya bahwa ia akan masuk Islam ketika dia menjadi raja ya, bangsa Tatar. Dan Allah yashrah sadrah, Allah lapangkan hati dan dada Tughluk Taimur Khan, lalu dia menyatakan keislamannya di hadapan Rashiduddin, dan sejak saat itulah terjadi perubahan yang begitu sangat besar di tengah-tengah bangsa Tatar. Ya, dan akhirnya menjadi kaum muslimin. Dan kemenangan ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat Syekh Jamaluddin memenangkan alam jiwanya, ketika hatinya kaya dengan nilai-nilai keimanan, ketika hatinya kaya dengan nilai-nilai ketauhidan, dekat dengan Allah dengan berbagai macam ibadah. Pada saat itulah kemenangan di alam jiwanya mengantarkan ia menang di alam nyatanya. Karena itulah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah,
bulan Ramadan ini menjanjikan kita untuk menang di alam jiwa kita dengan berbagai macam sarana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan Ramadan ini. Bahkan Allah mudahkan ya untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Karena itulah kita memburu ya kemenangan di alam jiwa kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Sebab dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba, kata Allah tabaraka wa taala, mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari perkara-perkara yang telah kuwajibkan kepadanya. Ya, jadi satu, kalau kita ingin menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, satu, tuntaskan kewajiban kita. Karena ia adalah modal untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah datang kepada Rasul, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a adkhul jannah?" Wahai Rasul, bagaimana menurutmu sekiranya aku salat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang dihalalkan Allah, aku haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah dengan sesuatu yang lain selain dari apa yang sudah aku sebutkan tadi, a'adkhul jannah, mungkinkah aku masuk surga? Rasul alaihi wasallam mengatakan, qala na'am, ya, iya, ya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu, modal pertama adalah kewajiban. Tapi kita ingin mendapatkan cinta yang lebih, rahmat yang lebih besar, ya, karena jangan hanya cukupkan dengan kewajiban saja. Bahkan Allah masih menambahkan dalam pernyataannya ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku itu yang telah menuntaskan kewajibannya, la yazalu, dia masih mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan tambahan, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Karenanya di bulan Ramadan ini Allah membuka peluang yang begitu sangat besar. Satu, kita dalam menunaikan kewajiban kita. Satu adalah salat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan. Dan jangan hanya cukupkan dengan ini, tapi la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, tambah dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena dalam sebuah hadis juga Rasul bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda sab'ina fariida, kana kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa yang mendekatkan dirinya di bulan Ramadan dengan satu kebaikan, maka Allah ya catat untuknya sama dengan dia mengerjakan amalan fardu di luar bulan Ramadan. Jangan sia-siakan sedetik waktu yang berlalu di bulan Ramadan ini. Adalah kebaikan yang ingin kita raih, yang ingin kita raup ya sebanyak-banyaknya, karena itu akan memenangkan alam jiwa kita. Dan pada saat alam jiwa kita itulah menang, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan kemenangan-kemenangan di alam nyata kita, kemenangan-kemenangan berupa kebahagiaan dan ketenangan di dalam batin kita. Apalagi di masa-masa ya kita saat ini sedang menghadapi musibah ya wabah yang kemudian menimpa umat manusia, maka tidak ada cara bagi kita untuk bisa selamat dari ini semua kecuali ya menangkan alam jiwa kita terlebih dahulu dengan kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, sehingga kemudian apapun yang terjadi kita akan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadikan musibah ini sebagai anugerah dalam hidup kita, ya, sebagai tanda orang yang bahagia, tanda orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sekali lagi semoga kita lulus dari madrasah Ramadan ini sebagai orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita juga lulus dari musibah ini sebagai orang-orang yang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua, melindungi kita semua dari berbagai macam bentuk wabah, musibah ya, dan musibah yang paling kita khawatirkan yang terjadi dalam diri kita adalah musibah terhadap agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan kunci untuk mendapatkan penjagaan Allah sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul berwasiat kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, jaga oleh engkau Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah artinya adalah menjaga syariat Allah.
laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jaminan yahfadzka, Allah akan menjagamu, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, harta benda kita, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga agama yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada itu al-Islam. Dan ingat akan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bisa jadi kapan saja kita akan mati, tapi yang harus kita pastikan dalam hidup ini, di saat kita mati, kita tetap komitmen sebagai seorang yang hamba yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.